Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh saudara Abu Bakar Dahlan. Jual beli online. Secara online adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet atau via online, di mana dua orang yang melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli, telah melakukan kesepakatan jual beli via internet. Jual beli jenis ini pada zaman dahulu lebih dikenal dengan istilah ba'i. Salah, salam, salam di mana dalam istilah etimologi diartikan sebagai pendahuluan modal, sedangkan pengertian secara luas diartikan penyerahan uang atau modal dilakukan di muka atau di awal, sedangkan penyerahan barang yang ditransaksikan dilakukan di kemudian hari atau dalam tempo yang telah ditentukan dan disepakati. Adapun rukun jual beli online atau salam ini sama seperti rukun jual beli pada umumnya, yaitu harus ada pembelian atau muslam, penjual muslam alai modal atau uang, barang muslam fi'i dan sigat. Dalam dunia perbankan, jual beli online atau salam biasanya dilakukan pada pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek, biasanya 2-6 bulan. Barang yang diperjualbelikan biasanya cabai, jagung, padi, dan lain sebagainya. Pada zaman modern sekarang ini, di mana zaman sudah dipenuhi dengan peralatan teknologi yang serba canggih, orang memilih melakukan segala sesuatunya dengan mudah dan instan. Transaksi jual beli yang sudah melekat di kalangan masyarakat dari dulu hingga kini merupakan sesuatu yang prioritas untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat sekarang itu bisa dilakukan dengan mudah via internet. Meskipun hanya sebagian saja yang suka bertransaksi dengan cara ini, bahkan mungkin ada yang belum mengetahui caranya, tapi kebanyakan orang, khususnya orang-orang di perusahaan, lebih banyak memilih untuk bertransaksi online karena dianggap lebih cepat, mudah, praktis, dan juga terjamin. Cara melakukan transaksi jual beli secara online. Tahapan-tahapan untuk melakukan transaksi jual beli secara online sebenarnya cukup mudah dan tidak sulit untuk melakukannya. Langkah awal adalah mengunjungi situs di internet yang menyediakan jasa jual beli online. Biasanya, sebelum masuk kita harus memasukkan email atau nomor telepon untuk memudahkan informasi. Lalu setelah itu carilah barang yang diperlukan dan biasanya akan muncul beberapa pilihan dari barang yang dicari. Setelah menemukan barang yang dicari, klik barang tersebut. Pengertian definisi jual beli kredit. Sistem kredit dalam ilmu fikih jual beli kredit disebut dengan istilah taksid. Taksid sendiri diartikan sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Pembeli yang membeli sebuah barang dalam sistem kredit dapat mengangsur sejumlah uang secara bertahap hingga memenuhi semua tanggungannya tersebut. Misalnya saja, si A membeli sebuah televisi seharga 2,4 juta rupiah dan ia memiliki waktu selama 1 tahun untuk membayarnya. Maka setiap bulan si A harus membayar minimal 200.000 kepada penjual untuk memenuhi harga tersebut selama 1 tahun. Mencantumkan pendapat para imam mazhab. 1. Mazhab Hanafi memandang beberapa barang bisa dipinjamkan karena mempunyai nilai kesepadanan serta perbedaan nilai tidak terlampau jauh, antara lain barang-barang yang ditimbang seperti biji-bijian yang ukurannya serupa, misalnya kelapa dan telur, dan yang diukur seperti kain dan bahan. Sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan melakukan qard atau semua harta yang dapat diperjualbelikan, misalnya perak, emas, binatang, maupun makanan. Adapun menyangkut hak kepemilikan merujuk pada pendapat Abu Hanafi, maka telah berlaku melalui penyerahan. Seorang yang meminjam 1 mud gandum dan sudah terjadi qard
atau penyerahan, maka berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya. 2. Pendapat dari mazhab Maliki menegaskan hak kepemilikan berlangsung lewat transaksi meski tidak menjadi kad atau harta. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta, misalnya yang telah dihutang, dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri, baik harta itu memiliki kesepadanan maupun tidak, selama tidak mengalami perubahan, bertambah atau berkurang. Apabila berubah, maka harus mengembalikan harta yang semisalnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengemukakan hak milik dalam qard berlangsung dalam qard. Muqtarid mengembalikan harta yang semisal ketika harta yang dipinjam punya nilai sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. 4. Imam Hambali mengharuskan pengembalian harta, misalnya jika yang diutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fikih. Bila objek qard bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi harus dikembalikan nilai pada saat terjadi qard atau harus dikembalikan, misalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin. Keempat, mazhab sepakat bahwa dalam transaksi ini tidak diperbolehkan qard yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi si peminjam. Dengan kata lain, praktik riba harus dijauhi dan hukumnya haram. Misalnya, memberi pinjaman 1.000 dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Nabi Muhammad mengatakan, semua utang yang menarik manfaatnya adalah riba. Dalam kitab Fawad al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, Syekh Yusuf al-Qaradawi memberi penekanan terhadap pinjaman yang dilakukan kepada bank konvensional. Ia menggarisbawahi bank konvensional biasanya menerapkan sistem bunga yang diharamkan Islam. Namun, ia memberi toleransi dengan beberapa catatan. Pertama, tidak ada alternatif lain. Kedua, hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dan ketiga, diperbolehkan sekedarnya hingga kebutuhan terpenuhi. Apabila sudah terpenuhi, meminjam tersebut menjadi haram kembali. Sekian materi dari kelompok 10 mengenai muamalah kontemporer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi.